Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati. Kisah tentang seorang suami tukang proyek yang berjuang mencari nafkah. Namun, di tengah keringat dan lelahnya, ia justru tergelincir dalam godaan yang membuat keluarganya hampir hancur. Judul cerita kali ini adalah suami tukang proyek yang tergoda perempuan lain. Tapi ketika istri mengetahui kebenarannya, hidup mereka tak pernah sama lagi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaik kalian di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap malu-malu lewat celah atap rumah yang sudah mulai lapuk. Embun masih menempel di dedaunan pisang di belakang rumah, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan memecah kesunyian kampung kecil itu. Di dapur, Siti berdiri di depan tungku tanah liat, meniup api kecil yang nyaris padam. Asap tipis menari-nari di udara, membuat matanya perih, tapi bibirnya tetap tersenyum. Ia menuang air ke panci, menyiapkan nasi dan sambal terasi sederhana untuk sarapan anaknya, Raffi. "Raf, bangun, nak, nanti telat sekolah," panggilnya lembut sambil melipat ujung sarung yang terkena abu. Dari kamar kecil di sebelah, terdengar suara menguap panjang. "Iya, Bu, bentar lagi," jawab Raffi setengah ngantuk. Suaranya serak, tapi hangat, seperti mengisi kekosongan di rumah yang sepi itu. Siti menatap foto suaminya yang tergantung di dinding ruang tamu, di antara kalender warung pupuk dan jam dinding yang jarumnya sudah miring. Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat Darman baru pulang dari proyek besar di kota. Dalam foto itu, wajah Darman terlihat gagah dengan kulit legam dan senyum bangga. Senyum yang dulu membuat Siti jatuh cinta pertama kali. Ia usap bingkai foto itu perlahan, seperti sedang menyentuh pipi suaminya yang jauh di rantau. "Mas, semoga hari ini kerjaannya lancar." "Ya," bisiknya lirih. "Aku dan Raffi di sini baik-baik aja kok. Cuma, kadang kangen banget." Ia menatap keluar jendela, ke jalan tanah yang sepi. Tak ada kendaraan lewat, hanya angin yang membawa debu dan suara burung-burung kecil yang berterbangan di atas sawah. Dari jauh, terdengar ibu-ibu menjemur pakaian sambil berceloteh. Hidup di desa memang sederhana, tapi sepi bisa terasa begitu panjang ketika seseorang yang dicintai tak ada di sisi. Raffi keluar dari kamar sambil mengucek mata. "Bu, nanti ayah pulang gak bulan ini?" tanyanya polos sambil duduk di lantai, mengikat tali sepatu yang sudah kusam. Siti tertegun sejenak. Pertanyaan itu menusuk hatinya lebih dalam dari yang terlihat. Ia berusaha tersenyum, meski suaranya terdengar serak. "Doain aja, nak. Kalau ayah udah selesai kerja di proyek, pasti pulang kok. Ayah sayang banget sama kamu." Raffi mengangguk pelan, lalu mulai makan dengan lahap. Tapi sesekali ia menatap foto ayahnya di dinding. Ada kerinduan yang belum sempat ia pahami di usia sekecil itu. Siti hanya diam, menatap anaknya makan sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah Raffi berangkat ke sekolah, Siti duduk di beranda, menatap jalan yang dulu sering dilewati suaminya setiap kali pulang kerja. Ia memeluk lutut, merasakan semilir angin yang membawa bau tanah basah. "Mas, di sana kamu kerja keras, ya? Aku di sini juga berjuang, tapi rasanya berat kalau nggak ada kamu," gumamnya pelan. Dari kejauhan, suara azan duha terdengar sayu. Siti menarik napas panjang, menatap langit biru yang bersih. Di hatinya ada doa yang tak pernah berhenti ia ucapkan setiap hari. Doa agar Darman tetap setia dan selalu ingat rumah kecil ini. Namun, entah kenapa, pagi itu angin berhembus sedikit berbeda. Seolah membawa firasat samar yang belum sempat ia pahami. Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai terik, lalu berkata lirih, "Aku percaya sama kamu, Mas, tapi kenapa hatiku tiba-tiba nggak tenang, ya?" Dan di ujung jalan tanah yang berdebu, seekor burung hitam terbang rendah melewati atap rumah mereka, meninggalkan bayangan yang singkat, namun cukup untuk menandai awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup Siti selamanya. Hari itu sore terasa lebih lengket dari biasanya. Udara panas menempel di kulit, membuat keringat Siti menetes dari pelipis hingga ke dagu. Ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap layar ponsel jadulnya yang retak di pojok kanan. Sudah 3 minggu ia menunggu kabar dari Darman, suaminya yang katanya sedang mengerjakan proyek besar di luar kota. Biasanya, setiap tanggal 10, ada notifikasi pesan singkat berbunyi, "Sudah aku kirim ya, Ti, buat belanja sama Raffi." Tapi kali ini,
Sepi. Tak ada pesan, tak ada transfer. Siti membuka dompet lusuhnya. Di dalamnya hanya tersisa 2 lembar uang 10 ribuan yang terlipat rapi. Ia menghela napas panjang, lalu memandang genting yang bocor di sudut dapur. Nanti beli beras aja, nggak usah yang mahal, gumamnya pelan sambil menghitung-hitung harga di kepala. Sore menjelang maghrib, angin membawa aroma hujan dari arah sawah. Dari dapur, Siti menanak nasi dan menumis kangkung seadanya. Anak kecilnya, Raffi, duduk di lantai ruang tamu sambil menggambar dengan pensil pendek. "Bu, nanti makan pakai ikan goreng?" tanyanya tanpa menoleh. Siti menelan ludah, lalu tersenyum tipis. "Iya, Nak, ada kok," jawabnya. Meski di dalam wajan hanya ada tempe setengah potong yang digoreng tipis agar tampak banyak. Ia tahu Raffi suka ikan, tapi sudah seminggu ini mereka belum sanggup membelinya. Malam datang perlahan. Hujan turun, memukul atap seng dengan suara berisik. Siti duduk di dekat jendela, memandangi titik-titik air yang menetes dari langit-langit. Raffi sudah tidur di kasur tipis, memeluk boneka kecil pemberian ayahnya. Dalam gelap, Siti menggenggam ponselnya lagi dan mengetik pesan. "Mas, kapan kirim uangnya? Beras udah habis. Raffi juga mau beli buku buat sekolah." Ia menatap layar lama sekali sebelum menekan tombol kirim. 5 menit, 10 menit, tak ada balasan. Hanya tanda centang 1. Hatinya mulai gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, menatap foto keluarga kecil mereka yang tergantung di dinding bambu. Pasti Mas Darman sibuk. Namanya juga kerja di proyek, kan? Gumamnya lirih, mencoba menghibur diri. Tapi suaranya terdengar seperti doa yang tak yakin. Keesokan harinya, Siti pergi ke warung Bu Darmi untuk membeli beras. "Bu, boleh ngutang dulu, ya? Nanti kalau uang kiriman udah masuk, langsung saya bayar," katanya dengan senyum kikuk. Bu Darmi mengangguk pelan, menatapnya dengan iba. "Iya, Siti. Aku ngerti kok. Semoga suamimu cepet kirim, ya. Kadang laki-laki itu kalau di luar kota, suka lupa waktu." Siti tertawa kecil, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada getir di balik senyum itu. Ia pulang membawa setengah kilo beras di plastik kecil, sambil menatap jalan tanah yang becek karena hujan semalam. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang menempel di kakinya. Sesampainya di rumah, ia membuka ponsel lagi. Ada pesan masuk dari Darman. Jantungnya berdebar. "Maaf, Ti. Kiriman bulan ini cuma bisa separuh. Proyeknya serat, banyak potongan." Siti membaca pesan itu berulang-ulang. Ia menggigit bibir, lalu menjawab, "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kamu sehat di sana." Tapi setelah pesan terkirim, air matanya akhirnya jatuh juga. Ia tahu Darman tak pernah pelit. Namun kali ini, entah kenapa, nada pesannya terasa dingin. Tidak seperti biasanya. Malam itu, Siti menatap api kompor yang redup, mendengarkan suara jangkrik di luar rumah. Raffi sudah tertidur, dan hujan kembali turun perlahan. Di sela suara tetesan air, hatinya berbisik. Ada sesuatu yang berubah, tapi apa? Dan tanpa sadar, Siti menatap ponselnya lagi, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Sementara di kejauhan, suara petir menggema, seolah membawa pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman kecil di depan rumah Siti. Genangan air mengalir pelan di antara batu bata yang disusun seadanya. Angin masuk lewat celah-celah papan dinding, membuat ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Di kasur tipis di pojok kamar, Raffi meringkuk dengan tubuh panas dan wajah pucat. Nafasnya berat, matanya setengah tertutup, sementara tangan kecilnya menggenggam ujung selimut lusuh dengan lemah. "Raffi, Nak, bangun sebentar, minum obat dulu ya," ucap Siti dengan suara bergetar. Ia duduk di tepi kasur, mengusap keringat di dahi anaknya dengan kain basah. Raffi membuka matanya perlahan, menatap ibunya dengan pandangan kabur. "Bu." Kepala Raffi pusing banget, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Siti menahan air mata yang hampir pecah. "Sabar ya, Nak. Nanti sembuh. Ibu udah beli obat di warung." Ia tersenyum, meski senyumnya kaku, seperti pecahan kaca yang menahan luka. Di luar, angin meniup daun pisang hingga menimbulkan suara gesekan yang menambah muram suasana. Beberapa jam sebelumnya, Siti sudah mencoba menelepon Darman. Ia duduk di kursi dekat jendela, menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Begitu suara itu terdengar untuk ketiga kalinya,
Siti menurunkan ponselnya perlahan. Wajahnya kosong, matanya basah. Ia berbicara pada dirinya sendiri, seolah meyakinkan hati. Mungkin sinyalnya jelek, ya, pasti gitu. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar sinyal. Ada jarak yang makin lebar, bukan karena kilometer, tapi karena rasa yang mulai hilang arah. Menjelang sore, panas tubuh Raffi makin tinggi. Anak kecil itu menggigil, memanggil nama ayahnya di tengah demam. Ayah, ayah kapan pulang? Siti menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Ia menunduk, memeluk Raffi dengan erat, membiarkan air matanya jatuh di rambut anaknya. Ayah kerja dulu, nak, nanti pulang kok. Doain aja ya, biar cepat selesai. Raffi mau ayah sekarang, bisik Raffi, matanya mulai terpejam lagi. Siti mengelus rambut anaknya, lalu beranjak berdiri dengan langkah berat. Ia membuka dompet, menghitung uang sisa. Hanya ada 1 lembar 5 ribuan yang kusut dan koin 100-an. Tak cukup untuk ke puskesmas. Tanpa pikir panjang, Siti mengenakan kerudung dan berlari ke rumah tetangganya, Bu Darmi. Hujan masih deras. Bajunya basah, sandal jepitnya penuh lumpur. Ia mengetuk pintu dengan panik. Bu Darmi, maaf, Bu. Raffi panas tinggi, boleh pinjam uang sedikit? Besok kalau kiriman udah masuk, langsung saya balikin. Bu Darmi membuka pintu, wajahnya terkejut melihat keadaan Siti. Ya Allah, Siti, masuk dulu, basah semua. Ini, pegang dulu 20 ribu, cepet beli obat ya. Nanti kalau kurang, bilang aja. Siti menerima uang itu dengan tangan gemetar. Makasih, Bu, makasih banget. Suaranya nyaris hilang di antara suara hujan. Ia berlari ke warung obat terdekat, melewati jalan becek, napasnya tersengal. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tak peduli. Yang penting anaknya bisa sembuh. Sesampainya di rumah, ia menuang air ke gelas, mencampurkan obat, lalu membangunkan Raffi dengan lembut. Ayo, nak, minum obat dulu. Raffi menelan dengan susah payah, lalu tertidur lagi. Siti duduk di sampingnya, menatap wajah kecil itu dengan perasaan campur aduk. Ia mengusap rambut anaknya, berbisik pelan. Ya Allah, kalaupun aku harus susah, jangan biarkan anakku kehilangan ayahnya. Suara petir terdengar di kejauhan, menggema di langit gelap. Siti menatap ke arah pintu rumah yang terbuka sedikit, dan angin malam masuk membawa hawa dingin yang menusuk. Ia berdiri, menutup pintu perlahan, lalu menatap foto Darman di dinding. Mas, apa kamu masih ingat kami di sini? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Hanya bunyi hujan yang menjawab. Dan di saat itu, di tengah rumah kecil yang dingin dan sepi, Siti mulai merasakan sesuatu. Perasaan asing yang belum pernah muncul sebelumnya. Ketakutan bahwa mungkin, kali ini, Darman benar-benar mulai pergi. Bukan hanya dari rumah, tapi juga dari hatinya. Malam itu, langit seperti diselimuti kain hitam tanpa bintang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah yang belum kering sejak hujan kemarin. Dari dapur kecilnya, Siti menyalakan tungku. Nyala api menari-nari di balik bara, menerangi wajahnya yang lelah. Di sisi lain rumah, Raffi sedang belajar menulis huruf di atas kertas bekas kalender, sambil sesekali menatap pintu, seolah menunggu seseorang masuk membawa kehangatan yang sudah lama hilang. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di depan rumah. Pintu kayu berderit. Siti tertegun. Raffi menegakkan tubuhnya. Bu, itu suara ayah? Bisiknya, matanya berbinar. Siti menghapus tangannya dari abu, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Degup jantungnya cepat. Sudah 2 bulan tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa transfer. Hatinya berdebar antara rindu dan marah, antara harapan dan cemas. Ketika pintu terbuka, Darman berdiri di ambang dengan wajah letih. Pakaiannya kusut, sepatu proyeknya kotor penuh lumpur, dan rambutnya acak-acakan. Mas, suara Siti nyaris hilang, hanya berupa hembusan napas. Darman menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Aku pulang, Ti. Siti menahan air mata yang hampir tumpah. Capek, Mas? Mandi dulu ya. Aku siapin air hangat. Ia berbalik hendak ke dapur, tapi Darman sudah berjalan melewatinya tanpa banyak bicara. Ia masuk ke kamar, meletakkan tas lusuhnya di pojok, dan langsung merebahkan diri di kasur. Raffi berlari kecil mendekat. Ayah, Raffi kangen, katanya riang. Tapi Darman hanya menatapnya sebentar, lalu mengusap kepala anaknya dengan gerakan singkat. Iya, ayah juga kangen, ucapnya singkat,
sebelum menutup mata lagi. Siti berdiri di depan pintu kamar, menatap suaminya dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda. Darman tak lagi hangat seperti dulu. Tidak ada tanya, tidak ada cerita tentang proyek, bahkan tidak ada senyum lega karena bisa bertemu keluarga. Yang tersisa hanya diam dan wajah kaku. Setelah makan malam disiapkan, Siti memanggil pelan. "Mas, makan dulu, ya. Udah aku gorengin ikan kesukaanmu." Tapi Darman hanya menjawab datar, "Nggak lapar, tadi udah makan di jalan." Siti terdiam. Ia menunduk, menggenggam ujung kain sarungnya dengan erat. "Oh, ya udah kalau gitu. Aku simpanin aja." Ia berusaha tersenyum, tapi suaranya gemetar. Beberapa menit kemudian, Darman keluar dari kamar, mengenakan jaketnya lagi. "Mau ke warung sebentar," katanya singkat. Siti menatapnya, heran. "Sekarang, Mas? Udah malam. Loh, hujan juga kayaknya mau turun lagi." Darman menghindari pandangannya. "Cuma bentar. Mau beli rokok." Siti ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ia tahu nada suaminya berubah. Ada jarak di antara mereka, jarak yang tidak bisa dijembatani dengan kata-kata sederhana. "Ya udah, hati-hati ya, Mas." Pintu ditutup perlahan, meninggalkan suara kayu berderit yang memantul di ruangan sepi. Siti duduk di kursi ruang tamu, menatap piring makan yang tak tersentuh di meja. Ikan goreng kesukaan Darman sudah dingin, minyaknya mengeras di pinggir piring. Raffi mendekat dengan wajah polos. "Bu, ayah ke warung ya?" Siti tersenyum kecil, mengusap rambut anaknya. "Iya, Nak. Nanti juga pulang." Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup, lalu jam dinding yang berdetak pelan. 15 menit berlalu, 30 menit, 1 jam. Hujan turun deras, mengguyur atap seng dengan suara bergemuruh. Raffi sudah tertidur di pangkuannya, tapi Siti masih menatap ke arah pintu. Ia berusaha berpikir positif, mungkin Darman bertemu teman, mungkin warungnya jauh. Tapi semakin lama, pikirannya dipenuhi kemungkinan yang tak ingin ia percaya. "Mas, kamu kemana?" gumamnya dengan suara parau. Angin malam meniup tirai tipis di jendela, membuatnya berkibar perlahan. Di luar, bayangan seseorang tampak melintas di ujung jalan, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Siti berdiri dan berjalan ke arah pintu, menatap gelap pekat di luar sana. Hanya cahaya lampu jalan yang redup dan suara hujan yang terus turun. Ia menunggu di ambang, berharap langkah kaki itu kembali. Tapi malam itu berlalu tanpa suara, tanpa salam, tanpa kabar. Dan di dadanya, untuk pertama kali, tumbuh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut kehilangan, yang diam-diam mulai berubah menjadi luka. Pagi datang dengan sinar matahari yang muram. Cahaya menembus jendela kecil rumah itu, menyorot debu yang menari di udara. Siti berdiri di halaman, menjemur pakaian sambil sesekali menoleh ke arah jalan. Darman belum juga keluar kamar sejak semalam pulang dari warung. Ia hanya mendengar suara langkahnya larut malam, disertai bunyi pintu kamar yang dibanting pelan. Saat Siti menjemur celana kerja Darman, ia merogoh saku belakang untuk memastikan tidak ada benda tertinggal. Tapi jarinya menyentuh selembar kertas terlipat kecil. Ia membuka perlahan. Matanya langsung menangkap tulisan di atas kertas itu. Nota penginapan, Melati Indah. Tanggalnya baru seminggu lalu. Tertulis juga nama penyewa, Darman. Dan di bawahnya, tanda tangan perempuan, dengan nama, Lina. Dunia seperti berhenti berputar seketika. Jemuran di tangannya terjatuh. Dadanya terasa sesak. Napasnya pendek. Ia menatap kertas itu lama, memastikan kalau matanya tidak salah. Tapi huruf-huruf di atasnya jelas. Terlalu jelas. Tangannya gemetar, dan kertas itu hampir jatuh dari genggamannya. "Lina, siapa Lina?" bisiknya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berjalan masuk ke rumah dengan langkah goyah, menatap pintu kamar yang tertutup. Ia ingin langsung bertanya, tapi lututnya lemah. Ia hanya berdiri di depan pintu itu beberapa detik, mendengarkan suara napas suaminya di dalam. Tidak ada yang aneh. Tapi di balik tenang itu, ada rahasia yang mulai membusuk. Setelah beberapa saat, Siti memutuskan membuka ponsel Darman yang tergeletak di meja. Ia tahu itu salah, tapi hatinya memaksa. Jemarinya bergetar saat menyalakan layar. Tak ada sandi. Entah kenapa kali ini terbuka begitu saja. Satu pesan muncul di layar,
dari kontak bernama Lina Hati Merah 2. Pesannya pendek. Mas, nanti kita ketemu lagi, ya. Aku kangen. Siti terdiam. Jantungnya seperti diremas. Ia menelusuri pesan-pesan sebelumnya. Foto-foto mereka berdua di sebuah kafe. Darman tersenyum. Senyum yang sama yang dulu hanya untuknya. Ada foto Lina memegang tangan Darman. Ada panggilan video. Ada emoji hati. Siti menutup mulutnya, menahan teriak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia duduk di lantai, ponsel itu terlepas dari genggamannya. Wajahnya menunduk, bahunya bergetar. Suara detak jam di dinding terasa memekakkan telinga. Kenapa, Mas? Kenapa tega? Gumamnya sambil terisak. Beberapa menit kemudian, Darman keluar kamar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lelah. Ia melihat Siti duduk di lantai dengan mata sembab. Kamu kenapa? Tanyanya datar. Siti mengangkat wajah perlahan, menatap suaminya dengan mata yang penuh air. Ia mengangkat kertas nota itu, tangannya gemetar. Ini apa, Mas? Suaranya rendah tapi tegas. Darman terkejut. Sekilas, matanya berubah, dari bingung menjadi canggung, lalu dingin. Itu cuma nota penginapan biasa. Buat kerja. Kenapa? Terus ini. Siti menunjuk ponsel di lantai, layar masih menyala menampilkan pesan dari Lina. Kerja juga, Mas? Sama yang ini. Darman mendengus, berusaha tenang. Kamu ngapain buka HP aku? Enggak sopan. Suara Darman meninggi. Raffi yang baru pulang dari sekolah berdiri di depan pintu, menatap bingung. Bu, ayah kenapa marah? Tanyanya pelan. Siti buru-buru menyeka air mata. Enggak apa-apa, nak. Masuk dulu, ya. Darman menatap anaknya, lalu menoleh lagi ke arah Siti. Udah, Ti. Jangan bahas sekarang. Aku capek. Siti berdiri, tubuhnya bergetar. Capek apa, Mas? Capek kerja, atau capek bohong? Darman terdiam. Rahangnya mengeras. Ia memalingkan wajah, mengambil jaket di kursi. Aku keluar dulu. Udah dibilang jangan bahas sekarang. Pintu rumah dibanting keras. Suaranya menggema, membuat Raffi menutup telinga. Siti menatap pintu yang bergoyang karena benturan, lalu menunduk, menggenggam nota penginapan itu kuat-kuat. Di luar, hujan mulai turun, menetes pelan dari atap seng, seperti ikut menangis bersamanya. Di dalam rumah, hanya ada keheningan, suara air menetes, dan seorang istri yang mulai menyadari bahwa dunia kecil yang selama ini ia jaga, mungkin sudah retak tak bisa disatukan lagi. Namun jauh di lubuk hatinya, ada pertanyaan yang menggantung, tak terjawab, tak terucap. Kalau benar kau sudah tak cinta, kenapa masih pulang ke rumah ini, Mas? Dan malam itu, Siti tahu, jawabannya tidak akan datang dengan cepat. Karena kebohongan selalu pandai bersembunyi, bahkan di balik wajah yang tampak paling jujur. Malam itu, rumah kecil mereka terasa seperti kuburan. Tidak ada suara TV, tidak ada obrolan ringan, bahkan detak jam dinding terdengar terlalu keras. Raffi sudah tidur di kamar, sementara Siti duduk sendirian di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu yang tadi dibanting suaminya. Di atas meja, masih tergeletak nota penginapan dan ponsel Darman yang ia biarkan terbuka. Layar ponsel kini redup, tapi rasa sakit di dada Siti belum meredup sama sekali. Suara langkah kaki terdengar dari luar, pelan, berhati-hati. Pintu berderit. Darman masuk dengan bau alkohol samar di tubuhnya. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena marah dan lelah. Ia menatap Siti yang masih duduk diam tanpa suara. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Siti tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam erat ujung mukenanya, berusaha menahan emosi. Aku nunggu kamu, Mas, jawabnya akhirnya, pelan tapi menusuk. Darman menaruh helm di kursi, lalu duduk di seberang meja. Ngapain nunggu aku? Tadi kan udah jelas, aku bilang jangan bahas lagi. Siti menatap suaminya lama. Aku cuma pengen dengar dari kamu langsung, Mas. Aku pengen tahu, siapa perempuan itu? Siapa Lina? Darman menghela napas panjang, lalu menunduk sambil mengusap wajah. Kamu tuh nggak ngerti, Ti. Hidup di proyek itu keras. Kadang aku cuma butuh temen ngobrol, butuh tempat tenang. Nggak ada apa-apa di antara kami, cuma salah paham. Siti tertawa pendek, tapi nadanya getir. Salah paham? Sampai ada foto, pesan, aku kangen, dan kamu nginep bareng di penginapan?
Itu namanya salah paham, Mas. Suasana langsung membeku. Darman menatap istrinya tajam, wajahnya berubah tegang. Udahlah, Ti. Aku capek kerja dari pagi sampai malam. Buat siapa kalau bukan buat kamu dan anakmu itu? Anak kita, Mas, potong Siti dengan suara meninggi. Matanya berkaca-kaca. Kamu kerja buat siapa? Buat keluarga atau buat perempuan lain? Kalau buat keluarga, kenapa uang kiriman makin kecil? Kenapa Raffi sampai panas tinggi aku harus minjem uang tetangga? Darman berdiri dengan gerakan keras. Kursinya tergeser dan menimbulkan bunyi serat di lantai. Jangan bawa-bawa anak. Aku nggak suka kamu ngomong gitu. Siti juga berdiri, meski lututnya gemetar. Aku nggak bawa-bawa anak, Mas. Aku cuma ngomong kenyataan. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sering bohong soal kerjaan. Darman menatap istrinya tajam, rahangnya mengeras. Kalau kamu nggak percaya sama aku, ya udah. Aku juga capek dicurigain terus. Aku kerja buat kalian, tapi yang aku dapat malah makian. Kalau kamu bener kerja buat keluarga, kamu nggak akan nyari pelukan orang lain. Mas, suara Siti pecah, tangisnya tumpah di antara kata-kata. Aku cuma pengen suami yang pulang dengan jujur, bukan dengan bau perempuan lain. Darman membanting tangannya ke meja, membuat gelas pecah berantakan. Raffi terbangun di kamar, menangis karena kaget mendengar suara keras itu. Ayah, Ibu. Siti langsung menoleh ke arah kamar, berlari menghampiri anaknya. Ia memeluk Raffi yang ketakutan, menenangkannya sambil menatap Darman dengan mata penuh luka. Lihat, Mas, kamu bikin anakmu takut. Darman terdiam. Napasnya berat, matanya mulai meredup. Tapi bukan karena penyesalan, lebih karena bingung menghadapi semua yang meledak bersamaan. Ia melangkah ke arah pintu tanpa berkata apa-apa. Mas, jangan pergi. Kita bicarain baik-baik, teriak Siti dengan suara parau. Tapi Darman tetap berjalan, membuka pintu dengan kasar. Hujan kembali turun di luar, membasahi bajunya dalam sekejap. Ia menatap Siti sebentar, lalu berucap lirih, aku butuh waktu. Dan ia pergi. Lagi, pintu tertutup. Suara hujan menggantikan percakapan yang tak selesai. Siti memeluk Raffi erat-erat, anaknya menangis di pelukannya. Kenapa ayah marah, Bu? Tanya Raffi dengan suara kecil. Siti tersenyum pahit, mengusap kepala anaknya. Ayah nggak marah. Nah, ayah cuma lagi lupa jalan pulang. Air matanya jatuh di rambut anaknya, satu persatu. Dan malam itu, di bawah langit yang menangis bersama mereka, Siti sadar, kadang cinta tidak pergi dengan perpisahan. Cinta pergi perlahan, setiap kali kebohongan dibiarkan tumbuh di antara dua hati yang dulu saling percaya. Dan meski rumah itu masih berdiri, hangatnya sudah tak sama lagi. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, Siti merasa lebih sendiri daripada sebelumnya. 3 hari sudah berlalu sejak Darman pergi malam itu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada suara motor di depan rumah seperti biasanya. Hanya keheningan yang tinggal. Pagi-pagi, Siti duduk di beranda dengan pandangan kosong, menatap jalan yang masih basah oleh embun. Di pangkuannya, Raffi yang baru sembuh duduk sambil menggambar di buku tulis. Ia menggambar sosok ayah, ibu, dan dirinya sedang makan bersama. Di atasnya, dengan tulisan besar yang goyah, tertulis, keluarga bahagia. Siti tersenyum kecil melihatnya, tapi senyum itu cepat pudar. Gambarnya bagus. Nah, ucapnya pelan. Raffi gambar buat ayah, Bu. Nanti kalau ayah pulang, Raffi mau kasih, kata Raffi polos. Matanya berbinar penuh harap. Siti mengangguk, meski tenggorokannya terasa sesak. Iya, sayang, nanti ayah pasti lihat. Tapi hatinya berbisik lain. Ada keraguan, ada perasaan takut bahwa mungkin Darman tidak akan melihat gambar itu sama sekali. Hari-hari berikutnya terasa berat. Uang di dompet makin menipis. Kiriman dari Darman tak kunjung datang. Siti mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi nomornya selalu tidak aktif. Ia mulai bekerja serabutan, mencuci baju tetangga, membersihkan halaman orang, bahkan membantu di warung kecil demi membeli beras dan susu untuk Raffi. Setiap sore, ia menatap jalan depan rumah, berharap ada suara motor, bayangan jaket kerja, atau setidaknya kabar. Tapi yang datang hanya senja dan angin dingin. Sore itu, ketika Siti sedang menjemur pakaian, Bu Darmi datang membawa kabar. Wajahnya ragu-ragu, langkahnya pelan. Siti, aku nggak tahu harus ngomong gimana.
Tapi tadi pagi ada tukang ojek yang bilang katanya lihat Darman di kota. Siti berhenti menjemur, tubuhnya tegang. Di kota? Di mana, Bu? Katanya di dekat pasar besar, sama perempuan. Naik motor bareng. Kayaknya perempuan itu yang difoto itu. Suara Bu Darmi melemah di akhir kalimatnya. Siti terdiam. Pakaian yang tadi digenggamnya jatuh ke tanah, basah oleh air sabun. Matanya kosong, tapi dalam hatinya ribuan pertanyaan berputar. Jadi, dia beneran sama perempuan itu, gumamnya. Lebih seperti bicara pada diri sendiri. Bu Darmi menatapnya iba. Sabar, Siti. Mungkin Darman cuma lagi hilaf. Cowok kadang gitu, ke bawah suasana. Siti tersenyum pahit. Hilaf itu kalau sekali, Bu. Tapi kalau berulang dan ninggalin istri sama anak tanpa kabar, itu bukan hilaf lagi. Itu pilihan. Malamnya, Siti menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu kini tampak buram karena debu dan waktu. Ia mengambilnya, meniup perlahan, menatap wajah Darman muda yang tersenyum lebar di samping dirinya yang dulu juga bahagia. Mas, suaranya bergetar. Aku nggak minta banyak. Aku cuma pengen kita bisa makan bareng lagi di meja ini. Dengar Raffi ketawa, dengar kamu cerita tentang kerjaan. Aku nggak butuh kaya, cuma butuh rumah ini tetap utuh. Tapi kalau memang kamu udah nggak mau, aku nggak bisa maksa. Aku cuma minta satu hal, jangan lupakan anakmu, Mas. Dia masih nunggu kamu pulang. Air mata mengalir pelan di pipinya, jatuh di foto itu. Ia meletakkannya di meja, lalu mematikan lampu. Tapi di dalam kegelapan, kenangan terus datang. Suara tawa Darman dulu, caranya memanggil Siti. Ti, kopinya mana? Bahkan aroma keringatnya yang dulu terasa akrab. Semua itu kini terasa seperti bayangan, masih ada, tapi tak bisa disentuh. Beberapa hari kemudian, Raffi bertanya lagi. Bu, ayah kapan pulang? Katanya cuma butuh waktu. Siti terdiam sejenak, lalu membelai rambut anaknya. Mungkin ayah masih nyari jalan. Nah, nyari jalan ke rumah? Tanya Raffi polos. Siti menatap jauh keluar jendela, ke arah jalanan gelap yang tak pernah lagi terdengar suara motor itu. Iya, nak, mungkin ayah lagi nyari jalan pulang. Tapi jalannya panjang, dan ibu nggak tahu, apakah ayah masih ingat arah pulangnya atau enggak. Raffi memeluk ibunya, sementara Siti menahan tangis. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Suara jangkrik menggema di luar, menemani sunyi yang tak berkesudahan. Dan di tengah keheningan itu, Siti tahu, kepergian Darman bukan sekadar jarak, tapi kehilangan yang sesungguhnya. Karena tak ada yang lebih menyakitkan daripada menunggu seseorang yang tak lagi berniat kembali. Namun jauh di lubuk hatinya, meski remuk, ia masih menyimpan secercah doa. Semoga suatu hari nanti, Darman sadar dan menemukan jalan pulang, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di kejauhan, menyisakan cahaya sesaat yang menembus celah-celah dinding rumah Siti. Di dalam, lampu redup menggantung di ruang tengah. Siti duduk bersandar di tembok, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah pintu. Raffi sudah tertidur di kamar setelah demamnya sempat kambuh sore tadi. Tubuh kecil itu menggigil dalam selimut tipis, sementara ibunya hanya bisa berdoa agar panasnya turun sebelum pagi. Suara motor terdengar dari kejauhan, samar di antara suara hujan. Awalnya Siti tak memperhatikan, tapi ketika motor itu berhenti tepat di depan rumah, jantungnya berdetak cepat. Ia berdiri perlahan, menatap pintu dengan campuran antara harap dan takut. Pegangan tangannya pada pintu gemetar. Pintu terbuka pelan. Di ambang berdiri Darman, basah kuyup, wajahnya letih, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Jaketnya lusuh, rambutnya menempel di dahi. Begitu melihat istrinya, langkahnya terhenti. Suasana hening. Hanya suara hujan di atap yang memecah keheningan itu. Siti menatapnya tanpa kata. Antara rindu dan kecewa, antara ingin memeluk dan ingin membenci. Ti, suara Darman pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku pulang. Siti menatapnya lama. Pulang? Ia mengulang kata itu dengan nada getir. Pulang itu kalau seseorang masih punya tempat untuk kembali, Mas. Tapi kamu cuma datang. Darman menunduk, menelan ludah. Aku tahu aku salah, Ti. Aku nyakitin kamu, nyakitin Raffi. Aku nyesel. Siti tertawa pelan, tapi tawa itu hambar. Nyesel, ya? Kenapa nggak nyesel waktu aku nangis tiap malam?
Waktu anakmu nunggu di depan rumah sambil nanya kapan ayah pulang, kenapa nggak nyesel waktu kamu peluk perempuan lain? Darman diam. Ia menggenggam tangannya sendiri, wajahnya menegak. Aku bodoh, Ti. Aku pikir aku cuma butuh pelarian. Tapi ternyata, yang aku cari selama ini cuma ketenangan. Dan itu, cuma ada di sini. Siti menghela napas panjang. Ketenangan, Mas? Kamu cari ketenangan di luar rumah, tapi yang kamu tinggalkan di sini malah kepedihan. Ia melangkah pelan ke arah kamar, menatap pintu yang sedikit terbuka. Lihat anakmu, Mas. Raffi sakit. Panasnya tinggi. Dia masih nunggu kamu pulang. Mata Darman langsung berkaca. Ia berjalan ke kamar, melihat tubuh kecil Raffi yang terbaring pucat di kasur tipis. Ia berjongkok di sampingnya, mengelus rambut anaknya dengan tangan gemetar. Nak, ayah pulang. Raffi membuka matanya perlahan. Tatapannya sayu, tapi bibirnya tersenyum. Ayah beneran pulang. Iya, nak, ayah pulang. Raffi mengulurkan tangan kecilnya, memegang jari ayahnya dengan lemah. Raffi kangen, katanya pelan sebelum matanya terpejam lagi. Darman menunduk, mencium tangan anaknya, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Maafin ayah, nah, ayah janji nggak akan ninggalin lagi. Siti berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan hati yang campur aduk. Ia tahu Darman menyesal, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Mas, suaranya lembut tapi dingin. Aku nggak mau janji lagi. Aku cuma mau lihat bukti. Darman menatap istrinya, matanya memohon. Kasih aku kesempatan, Ti. Sekali ini aja. Siti menggeleng perlahan. Kesempatan bukan hadiah, Mas. Kesempatan itu harus dijaga sebelum hilang. Dan kamu udah buang semuanya. Suasana kembali hening. Hanya suara napas Raffi yang berat dan rintik hujan yang masih jatuh di luar. Darman duduk di lantai, wajahnya menunduk, bahunya gemetar menahan tangis. Beberapa jam kemudian, hujan berhenti. Tapi hati Siti masih tetap mendung. Ia keluar ke beranda, menatap langit yang kelabu. Darman menyusul, berdiri di sampingnya tanpa bicara. Mereka diam cukup lama, hanya mendengar tetesan air dari atap yang jatuh ke tanah. Aku tahu aku udah hancurin segalanya, Ti, ucap Darman lirih akhirnya. Tapi aku pengen benerin semuanya, walau kamu udah nggak percaya lagi. Siti menoleh, menatap wajah suaminya yang dulu ia cintai sepenuh hati. Ada lelah di mata itu, tapi juga ada ketulusan yang mungkin tulus, mungkin juga terlambat. Mas, luka itu bisa sembuh, tapi bekasnya nggak akan hilang. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya. Tapi demi Raffi, aku akan coba nggak benci. Darman menunduk, mengangguk pelan. Itu aja udah cukup, Ti. Namun jauh di dalam hati Siti, ada suara lain yang berbisik. Penyesalan memang datang, tapi kenapa selalu setelah segalanya terlambat? Dan malam itu, ketika semua terlihat tenang dari luar, di dalam rumah kecil itu dua hati sedang belajar menahan diri. Satu dengan harapan, satu dengan kehati-hatian. Tapi keduanya sama-sama tahu, tak ada yang akan sama lagi seperti dulu. Karena kadang, pulang bukan tentang datang ke rumah, tapi tentang keberanian menanggung akibat dari semua yang pernah dilakukan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya agar Darman benar-benar merasakan beratnya penyesalan. Ia tetap di rumah, membantu Siti menimba air, menyapu halaman, bahkan mengantar Raffi ke sekolah setiap pagi. Tetangga-tetangga menatap dari jauh, berbisik-bisik di balik pagar bambu. Itu Darman, ya? Katanya sempat pergi sama perempuan. Suara itu samar tapi menusuk telinga Siti setiap kali ia lewat. Darman mencoba menahan rasa malu itu dengan menunduk dan terus bekerja. Ia bangun lebih pagi, memperbaiki atap yang bocor, mengecat ulang dinding rumah yang mulai kusam. Tapi meski tubuhnya sibuk, batinnya tetap gelisah. Setiap kali menatap wajah Siti, ia melihat tembok dingin, bukan kemarahan yang meledak, tapi diam yang lebih menyakitkan. Suatu sore, setelah mengantar Raffi ke les, Darman duduk di beranda sambil membersihkan tangan yang penuh ket. Siti datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di atas meja kayu tanpa banyak bicara. Terima kasih, kata Darman pelan. Siti hanya mengangguk. Mereka duduk bersebelahan tanpa banyak kata. Hening, hanya suara ayam tetangga dan angin sore yang lewat. Darman memecah keheningan. Aku tahu kamu belum bisa maafin aku, Ti. Tapi
Tapi aku pengen benerin semuanya. Aku udah nggak kerja di proyek itu lagi. Aku mau cari kerja di sekitar sini aja, biar bisa sering di rumah. Siti menatap teh di tangannya, uapnya naik perlahan. Kerja di mana, Mas? Aku udah tanya ke Pak Jono, katanya dia butuh tukang di bengkel kecilnya. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat makan. Siti mengangguk lagi, tapi kali ini ada nada datar dalam suaranya. Selama kamu kerja jujur, Mas, itu udah cukup. Darman tersenyum tipis, tapi hatinya perih. Ia tahu Siti belum benar-benar percaya. Ia tahu kata-kata, selama kamu jujur, itu bukan restu, melainkan peringatan. Beberapa hari kemudian, Darman benar-benar mulai bekerja di bengkel kecil dekat pasar. Ia berangkat pagi, pulang sore, kadang dengan tangan lecet, kadang dengan baju penuh oli. Ia tidak lagi banyak bicara. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah senyum Raffi setiap kali menyambut di depan rumah. "Yah, Raffi dapat nilai 90 hari ini," teriak anak itu suatu sore sambil berlari ke pelukan ayahnya. Darman tertawa kecil, mengangkat anaknya tinggi-tinggi. "Hebat anak ayah. Ayah bangga banget." Siti yang berdiri di dapur menatap pemandangan itu dari jauh. Bibirnya tersenyum, tapi matanya sayu. Ia melihat dua orang yang ia cintai saling tertawa, namun di hatinya ada luka yang belum sembuh. Setiap kali Darman tersenyum, bayangan Lina selalu muncul. Setiap kali ia melihat Darman tertidur, ia teringat malam-malam ketika ia menangis sendirian. Malam itu, ketika Raffi sudah tidur, Darman mendekati Siti yang sedang melipat pakaian. "Ti, aku boleh ngomong?" Siti berhenti sejenak. "Ngomong aja, Mas. Aku tahu aku nggak bisa balikin waktu. Tapi aku pengen kamu tahu satu hal. Aku nggak pernah berhenti mikirin kamu dan Raffi, meski waktu itu aku jauh. Aku bodoh. Aku nyari sesuatu yang sebetulnya udah aku punya di sini. Aku nyesel, Ti. Aku benar-benar nyesel." Siti menatapnya lama. Air mata menetes tanpa sadar, tapi bukan karena haru, karena lelah. "Mas, aku udah dengar kata maaf dari kamu. Tapi kamu tahu nggak? Maaf itu cuma kata. Yang aku butuh sekarang bukan kata, tapi rasa aman. Aku capek, Mas. Capek nunggu, capek khawatir, capek percaya tapi terus dikhianati." Darman terdiam, wajahnya menunduk. "Aku ngerti, Ti. Aku nggak akan minta kamu percaya sekarang. Aku cuma minta waktu." Siti menghela napas panjang. "Waktu, ya? Kamu minta waktu. Padahal dulu, waktu kamu bohong, aku juga butuh waktu untuk sembuh. Bedanya, waktu kamu pergi, aku nggak punya siapa-siapa buat nyembuhin luka itu." Darman menatap istrinya, bibirnya bergetar. "Aku mau jadi orang yang nyembuhin luka itu, Ti." Siti menatapnya lama, matanya lembut tapi kosong. "Mungkin bisa, Mas. Tapi luka ini dalam. Dan kadang, bukan orang yang melukai yang bisa menyembuhkan." Keheningan kembali menyelimuti rumah. Angin malam masuk lewat jendela, meniup gorden pelan-pelan. Di luar, suara jangkrik mengisi kekosongan di antara dua hati yang sudah terlalu lama saling diam. Darman menatap istrinya, sosok yang dulu membuatnya kuat, kini tampak rapuh tapi tetap tegar. Ia ingin memeluknya, tapi takut terlalu cepat. Ia ingin bicara, tapi takut salah kata. Dan di malam itu, Darman akhirnya sadar, penyesalan tidak cukup untuk memperbaiki sesuatu yang sudah retak. Ia harus belajar, setiap hari, untuk membangun kembali kepercayaan, bukan dengan kata, tapi dengan tindakan, dengan kehadiran, dengan kesetiaan yang tak lagi goyah. Namun ketika ia menatap wajah Siti yang menunduk, ia tahu, perjalanan menuju maaf akan panjang. Mungkin tidak berakhir bahagia. Tapi untuk pertama kalinya, ia rela berjalan pelan, sejauh apapun, selama itu membawanya kembali ke hati yang dulu ia hancurkan sendiri. Dan malam pun menutup cerita hari itu dengan kesunyian yang dalam, seperti memberi jeda sebelum badai berikutnya datang. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik pepohonan di belakang rumah. Kabut tipis masih menggantung di udara, dan embun menempel di dedaunan seperti butiran kaca kecil yang enggan jatuh. Siti duduk di beranda sambil menjemur pakaian, sementara Darman tengah mengaduk semen di halaman depan. Rumah mereka mulai tampak lebih hidup, tidak semuram beberapa bulan sebelumnya. Tapi di balik ketenangan itu, masih ada sesuatu yang belum selesai, semacam jarak halus yang tak kasat mata di antara keduanya. Darman bekerja tanpa banyak bicara, hanya suara skop dan ember yang berpadu dengan kicau burung pagi.
Sesekali ia melirik ke arah Siti, berharap ada sapaan, tapi Siti masih tampak sibuk dengan jemurannya. Ia menelan ludah, lalu bersuara pelan, hampir seperti takut memecahkan udara damai pagi itu. Nanti sore aku mau ke rumah orang tua kamu, boleh? Siti menoleh pelan. Ngapain, Mas? Aku pengen minta maaf sama mereka. Aku udah bikin kamu malu di depan keluarga sendiri. Aku mau mereka tahu kalau aku nggak lari lagi. Siti terdiam cukup lama, lalu meletakkan pakaian terakhir di tali jemuran. Kalau itu niat kamu, silakan. Tapi jangan janji-janji lagi, Mas. Lakuin aja. Darman mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Iya, Ti. Aku nggak mau janji lagi. Aku mau buktiin. Sore itu, Darman benar-benar datang ke rumah mertuanya. Rumah sederhana di ujung desa itu penuh kenangan. Disinilah dulu ia pertama kali melamar Siti, dengan keringat di dahi dan tangan yang gemetar. Kini, ia datang lagi dengan langkah berat dan hati remuk. Ayah Siti duduk di kursi bambu, menatap Darman dengan sorot mata tajam. Ngapain kamu kesini, Men? Darman menunduk dalam-dalam. Saya mau minta maaf, Pak. Saya udah hianatin Siti, udah bikin keluarga malu. Tapi saya janji, saya nggak akan ninggalin dia lagi. Ayah Siti menghela napas panjang, suaranya berat tapi tenang. Kamu tahu, Men, waktu kamu pergi, Siti datang ke sini tiap malam. Nangis, nggak makan. Raffi sakit, dia tetap berusaha kuat. Kamu enak, di luar sana senang-senang. Dia di sini berjuang sendirian. Darman meneteskan air mata, lututnya goyah, tapi ia berusaha tetap berdiri. Saya tahu, Pak, dan itu yang paling nyakitin. Saya cuma minta satu hal, kesempatan buat nebus semua itu. Suara Ibu Siti muncul dari balik pintu. Maaf itu gampang diucap, nah, tapi rasa percaya itu lama dibangun. Kalau kamu beneran niat, buktikan dengan waktu, bukan kata. Darman mengangguk kuat-kuat, menahan air mata yang semakin deras. Saya bakal buktiin, Bu. Biar tiap hari saya jatuh bangun, saya akan terus berdiri di samping Siti. Malam itu, saat kembali ke rumah, Siti sudah tertidur di samping Raffi. Lampu kamar remang, dan udara malam dingin menyelinap lewat celah jendela. Darman duduk di kursi, menatap dua orang yang selama ini jadi alasan hidupnya. Di dada, ada sesak yang tak bisa dijelaskan, campuran penyesalan, cinta, dan rasa takut kehilangan. Ia menyadari, cinta sejati bukan tentang indahnya awal, tapi tentang bagaimana seseorang bertahan di tengah luka yang ia buat sendiri. Beberapa bulan pun berlalu. Darman terus bekerja di bengkel, tak pernah absen, tak pernah lagi menghilang. Siti perlahan mulai terbuka, mulai bercerita lagi meski singkat-singkat. Mereka makan bersama, kadang tertawa kecil. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang belum utuh. Luka itu masih di sana, tapi kini tidak lagi menghalangi langkah, hanya mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan tanpa luka, tapi ketika dua orang memilih untuk sembuh bersama. Suatu malam, Raffi datang ke kamar sambil membawa selembar kertas. "Yah, Bunda, lihat deh." Raffi disuruh tulis tentang pahlawan di rumah. Raffi tulis ayah. Siti terkejut, menatap anaknya yang tersenyum polos. "Kenapa ayah, Nak?" Raffi menjawab polos, "Soalnya ayah nggak pernah nyerah walau salah." Raffi pengen kayak ayah, yang berani minta maaf dan terus coba jadi baik. Air mata menetes di pipi Siti. Ia menatap Darman, yang juga sudah terisak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendekat dan menggenggam tangan suaminya. Tak ada kata maaf, tak ada janji, hanya genggaman yang hangat, yang berkata tanpa suara, "Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku mau belajar percaya lagi." Dan malam itu, Darman tahu, mungkin ia tak akan pernah benar-benar menghapus kesalahannya. Tapi ia bisa menebusnya sedikit demi sedikit, dengan kerja keras, dengan kesetiaan, dan dengan cinta yang akhirnya tumbuh lebih kuat dari rasa sakit. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi atap rumah yang dulu hampir roboh tapi kini berdiri kokoh. Seperti cinta mereka, retak, tapi tetap berdiri. Dan dari dalam rumah kecil itu, terdengar suara tawa Raffi bercampur dengan isak lembut Siti dan Darman. Bukan kebahagiaan sempurna, tapi kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang lahir dari luka, tapi dipeluk dengan ketulusan. Cerita mereka belum berakhir, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa benar-benar hidup kembali. Dan di luar jendela, hujan terus turun,
seperti doa, perlahan, tapi tak henti-henti. Begitulah kisah Pak Darman dan Siti. Kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan perjuangan untuk memperbaiki yang sudah retak. Terkadang, cinta tidak cukup hanya dengan janji, tapi dengan keberanian untuk berubah dan tetap bertahan, walau hati pernah terluka. Buat kalian yang sedang berjuang mempertahankan rumah tangga, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling memaafkan dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini jika kalian menyukainya. Dan tekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapat notifikasi saat channel ini mengunggah kisah-kisah baru yang menginspirasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga hari kalian penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus.